Walaupun ia tahu persis bahwa Yudas akan mengkhianati dirinya, ia masih tetap mau berbagi roti dengan Yudas. Ia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Inilah kasih sejati. Inilah hidup Kristiani yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa pekan suci ini, mari kita mencoba untuk memandang Yesus yang selalu menerima kita kembali ke pangkuannya dengan penuh kasih. Bahkan jika kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita kepadanya, Yesus tetap menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita diingatkan di kayu salib itu, Yesus membuka tangannya lebar-lebar bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan bahkan kematian seakan-akan meluluh lantakkan perjuangan orang. Seakan-akan perjuangan itu berakhir dengan sia-sia. Namun tidak demikian dengan apa yang akan dialami oleh Yesus sebagai hamba Yahweh yang menderita. Penderitaan dan kematiannya justru akan melahirkan kehidupan baru penuh harapan. Semuanya itu adalah rencana Allah bagi keselamatan manusia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak dan pantas ambil bagian dalam Ekaristi Kudus ini. Marilah berdoa. Yesus Kristus, hamba Yahweh, melalui penderitaan-Mu di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih Bapa bagi umat manusia. Semoga kami memancarkan kasih-Nya bagi semua orang dengan tekun mengikuti jalan salib-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk membalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya.
terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkan aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya."
Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kecewa dan bahkan mungkin marah besar, itulah reaksi spontan seseorang ketika mengetahui bahwa dirinya dikhianati. Apalagi pengkhianatan itu dilakukan oleh orang atau sahabat terdekatnya. Kemudian tidak jarang orang lalu akan membalas pengkhianatan itu dengan perbuatan yang setimpal. Bahkan mulai merancang untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap si pengkhianat itu. Lalu kita komentar. Lalu kita mengatakan, ya, wajarlah itu. Namun tidak demikian halnya dengan Yesus, sebagaimana baru saja kita dengar dalam Injil tadi. Injil mengisahkan kepada kita peristiwa yang mengharukan pada malam perjamuan terakhir. Pada waktu itu Yesus mengatakan dengan terus terang kepada para muridnya, bahwa salah seorang dari antara mereka akan menyerahkan dirinya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sudah barang tentu hal itu sungguh menyedihkan hati Yesus. Yesus sedih atas pengkhianatan itu. Yesus sedih karena salah seorang muridnya setelah sekian lama hidup dan tinggal bersamanya, toh ternyata tetap memilih jalannya sendiri. Namun demikian,
Tidak ada kesan sama sekali Yesus marah besar. Yesus tetap mengundang dan memasukkan Yudas Iskariot dalam perjamuan malam terakhir itu. Yesus tetap memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk bersama-sama mengadakan perjamuan malam. Bahkan kepada Yudas ini, Yesuslah pertama-tama yang memberikan roti setelah dicelupkan dalam anggur. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa Yesus ini. Walaupun ia tahu persis bahwa Yudas akan mengkhianati dirinya, ia masih tetap mau berbagi roti dengan Yudas. Ia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Inilah kasih sejati. Inilah hidup Kristiani yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa pekan suci ini, mari kita mencoba untuk memandang Yesus yang selalu menerima kita kembali ke pangkuannya dengan penuh kasih. Bahkan jika kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita kepadanya, Yesus tetap menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita diingatkan di kayu salib itu, Yesus membuka tangannya lebar-lebar bagi kita semua. Tuhan memberkati. Allah tidak segan menyerahkan putranya bagi kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus ini. Kuatkanlah kami agar tetap setia menjadi murid-Mu ketika kami harus menderita karena iman akan Dikau. Ingatlah kami ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, sehingga kami layak bersatu dalam kerajaan-Mu yang mulia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.